Ada Ustaz. Halo, kelihatan nggak? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ngerti Ustaz. Iya Ustaz. Ustaz, tapi Oke. kalau ulangan kan tidak bisa pakai kalkulator. Ulangan berarti nanti kalau ulangan saya cari gambar atau angka yang bagus. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Terus grafiknya seperti ini bisa ya? Ini grafiknya. Grafiknya dari mana? Dari sini, dari tab itu. Ya. Contoh 5. Akila menabung sebesar 1 juta di suatu bank selama 3 tahun dengan bunga majemuk. Dan bunga-bunga ya sebesar 10%. Apa maksudnya bunga majemuk itu? Bunga majemuk ini apa maksudnya? Bunga majemuknya itu berbunga lagi gitu. Jadi bunga berbunga, bunga majemuk. Tapi kan kalau kita kan nggak boleh ya, maksudnya tidak boleh riba. Riba. Maksudnya riba itu artinya gini, kalau akan sekarang ada alternatif bank syariah, ya udah pakai aja bank syariah kan. Bank syariah kan banyak juga kan. Ini sebenarnya masuk materi deret sendiri sih nanti. Ada rumusnya bunga majemuk itu begini. Ada bunga majemuk itu begini, MT sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat T. Ini rumus bunga majemuk. MT itu modal setelah T tahun, kalau M0 itu modal awal tahun. Pada saat menabung pertama, I itu adalah bunganya. Itu. Ngerti maksudnya? Coba kita cek. Akila menabung sebesar 1 juta di suatu bank selama 3 tahun dengan bunga majemuk 10%. Jadi tiap tahun itu bertambah bunganya 10% ya. Tapi kan sebenarnya tidak begini, karena kan di bank kan dipotong administrasi. Kadang-kadang kita nggak dapat bunga tapi malah uangnya kita habis. Betul nggak? Misalnya kita punya di bank, misalnya saldonya 500.000. 500.000 itu nanti kalau kalian biarkan nanti tahu-tahu habis sendiri. Kita nggak ngambil. Iya Ustaz. Karena kena administrasinya kan. Bunganya cuma sedikit, administrasinya yang rutin gitu. Misalnya ATM, itu administrasinya 1 bulan udah berapa? Misalnya 5.000. Apalagi gitu kan. Nah, makanya gini. Makanya kalau pengusaha itu dia nyimpan uangnya di mana? Investasi. Lebih pilih disimpan di bank atau diputar? Diputar, investasi. Iya, diputar. Kalau di bank kan bunganya juga kecil. Kalau kita pinjam di bank bunganya besar, tapi kalau kita nyambung bunganya kecil gitu. Biasanya kalau orang-orang yang udah punya modal besar kan kena anunya di saham ya. Apa namanya? Saham ya Ustaz. Di saham. Jadi misalnya Pak Sandiaga Uno itu. Beliau itu kalau dibilang kerja sekarang udah pensiun kan, udah. Tapi sahamnya di mana-mana Pak Sandiaga Uno itu. Jadi istilahnya ada passive income. Passive income itu kita nggak kerja tapi modal kita kerja gitu kan. Kan sahamnya kan banyak. Nah, kalau saham itu dalam Islam boleh nggak? Nanti tanya Bu Rama ya. Kalau saham itu boleh apa enggak gitu. Hukumnya di Islam Ustadz yang mau tanya? Ya, hukum di Islam kalau saham bagaimana? Kan kalau kita nanam kalau di bank kan nggak boleh ya. Artinya kalau ada bank syariah kita mending bank syariah aja. Nah, kalau saham misalnya kita beli saham gitu boleh atau enggak gitu. Ustadz, baru misalnya kalau di bank syariah itu tidak ada bunga-bunganya begitu Ustadz? Ada, bunga tetap ada, namanya bagi hasil. Tapi akadnya beda. Jadi kalau di bank syariah itu misalnya kita mau atau jadi bedanya gini, bedanya kalau bank syariah itu di akadnya udah beda kan?
Maksudnya Ustadz? Nggak, maksudnya gini, kalau misalnya kalau bank konvensional itu kan misalnya ada orang pinjem, terus dia untuk membuka, kasarannya aja, membuka usaha apa namanya perjudian, misalnya ini kasarannya aja, boleh nggak oleh bank? Dikasih nggak? Dikasih. Kalau bank konvensional itu hitung-hitungannya hanya untung. Kalau menguntungkan dikasih, walaupun usahanya itu oleh Islam haram gitu kan. Kalau bank konvensional itu yang penting hitung-hitungannya untung. Gitu. Kalau bank syariah, maka penggunaan dananya itu dicek dulu, dananya untuk apa. Kalau kira-kira itu untuk yang tidak sesuai syariah, itu nggak bisa disalurkan dananya. Ustadz, baru kalau gaji-gaji yang kerja di bank itu bagaimana, Ustadz? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi ada, misalnya di konvensional, apakah kalau kelebihan itu berarti terus riba? Nanti dicek ribanya di mana. Nanti tanya ke guru ekonomi atau tanya ke Bu Rama ya. Karena kan orang kerja di bank kan, atau orang kerja itu kan harus ada gaji kan? Iya, Ustadz. Nah, gajinya diambilkan dari mana kan? Dari bunga. Iya, makanya Ustadz. Iya, Ustadz. Jadi ada yang sifatnya administrasi, nanti ditanyakan, posisi riba itu ribanya di mana gitu. Karena kan bagaimanapun kan kalau orang kerja di bank harus dibayar, kan membayarnya dari mana gitu. Nah, jadi kalau misalnya bank konvensional misalnya nggak boleh, atau bunganya haram misalnya kan, nah itu kalian dicek, atau ribanya di mana, dicek posisi ribanya itu. Karena ada yang sifatnya administrasi, ada yang sifatnya memang riba. Tapi kalau saya main amannya ya udah di bank syariah saja kalau saya sih. Tapi saya juga punya tabungan BRI gitu, ada juga kan. Kalau gaji kan juga masih di BRI. Gitu. Tapi kalau mendingan kalau nabung ya di bank syariah. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya bunga ya, ini perkembangan lah, istilahnya perkembangan. Bisa uang di bank, atau bisa juga misalkan apa, kalau tadi perkembangan virus tadi kan ini ya, perkembangan virus itu rumusnya ini mana tadi? Nah, ini rumus perkembangan virus. Ah, ini. Tergantung kalau misalkan ini, kalau virus ini bukan setengah, ini misalnya 2 gitu kan. 50 ini M0-nya ini pas virus pertamanya ada berapa ya kan. Jadi misalnya kenapa virus COVID misalnya itu langsung meledak? Ya kan perkembangannya kan eksponensial. Grafik eksponensial itu kan grafiknya mana ya, grafik 2 pangkat X. Nah, itu grafiknya kan langsung ke atas kan, langsung besar sekali kan grafiknya. Iya, Ustaz. Karena dia perkembangannya eksponensial, bukan lurus, bukan linear, eksponensial. Jadi langsung meledak gitu. Ya. MT sama dengan M0, 1 plus T, 1 plus I, I-nya itu bunga ya. Ya, ini I-nya 10%, jadi dalam 1 tahun bunganya 10%. 1 plus 10%, 1,1. Dipangkatkan berapa? Bisa nggak ngitungnya? Jadi biasanya bunganya 10%, kenapa? Kalau dalam soal-soal biasanya bunganya 10%, karena 1 plus 10% itu 1,1, itu gampang hitungnya. 1,1 itu gampang hitung. Misalnya gini kan ada segitiga Pascal. Ini kan 1, 1, 1, 1, 2, 1, terus 1 berapa? Segitiga Pascal 1. 1. Ini tambahkan 3, ini tambahkan 3. 1. 1 ini tambahkan 4, ini 6, tambahkan 4. 1. Nah, ini adalah angka-angka dari 11 pangkat. Jadi ini adalah 11 pangkat 1, betul nggak?
Ini 11 pangkat 2. Jadi 11 pangkat 2 itu 121, 121. Ini adalah 11 pangkat 3, berarti 1331. Betul kan? Iya Ustaz. Ini 11 pangkat 4, jadi 14641. Gitu. Jadi kalau ini 11 pangkat 3, berarti pakai pangkat 3 1331 kan? Iya. Pangkat 3 itu pakai 1331 ini. Bisa enggak? Ini namanya segitiga Pascal. Yang menemukan dulu Pascal ya. Jadi teratur. Apa namanya? Angka-angka di matematik teratur. Oke, sampai sini mengerti enggak? Mengerti. Insya Allah Ustaz. Insya Allah mengerti Ustaz. Ya, itu yang eksponen kita masuk logaritma tinggal 5 menit ya. Fungsi logaritma sama. Kalau logaritma kan misalnya 2 log X itu kan 2 log. Nah ini, misalnya 2 log X, gambarnya bagaimana 2 log X? Kalau X-nya itu 1, log 1 kan 0 ya. 2 log 2 berarti 1. 2 log 4. 2 log 4 berarti 2 pangkat berapa? 2 log 4. 2 log 4 itu berapa? 2 pangkat 2. Pangkat berapa supaya 4? 2. Terus 8, 2 log 8. 3. Ini kalau 8, ini 3. Nah, gitu. Ngerti menemukan ini ngerti nggak? Kalau log yang ditentukan Y-nya dulu. Jangan X-nya. Kalau X-nya susah. Y-nya dulu. Y-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Baru X. X-nya adalah, ini kan Y-nya 2 log X kan. Kalau 2 log berapa? 2 log berapa supaya 0 berarti log 1. 2 log berapa supaya ketemunya 1 berarti 2 log 2. 2 log berapa supaya 2 berarti 2 log 4 gitu kan. Jadi yang ditentukan Y-nya dulu, baru X-nya. Ya nanti kalau dibuat di dalam grafik 1,0 di mana 1,0 terus 2,1 4,2 gitu kan. Nah, jadi gini grafiknya kalau log. Itu kalau 2 log, kalau setengah log nanti turun. Gini, kalau setengah log. Nah, ini. Ini kalau bilangan pokoknya setengah log dia turun. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ustadz, banyaknya angka di log itu tergantung siapa Ustadz? Yang di tabel itu. Oh, banyaknya angka? Iya. Kalau angka ini kan sebenarnya, kalau grafik itu sebenarnya kita buat 3 aja cukup ya kan untuk menghubungkan titik-titik kan. Bisa 5 gitu. Kalau bisa ganjil kan. Nah, bebas banyaknya angka bisa 5 lah, standarnya 5 lah. Supaya bisa dihubungkan. Yang 5 itu ada yang harus negatif sama positif Ustadz? Ya, ada 0, ada 1, ada -1 gitu, ada negatif positifnya. Oh, baik Ustadz. Oke, jadi ingat ya kalau log itu Y-nya dulu yang ditentukan baru X-nya ya. Y-nya dulu yang ditentukan baru X-nya, karena kalau X-nya dulu ditentukan urut 0, 1, 2, 3 nanti malah nggak kena nanti Y-nya. Nggak pas. Bisa ikuti nggak? Bisa Ustadz. Oke. Ya, saya kira demikian untuk fungsi eksponen logaritma. Nanti kalian soal-soal ini soal-soal ini nanti dikerja ya. Grafik-grafik ini kan ada grafiknya ya kan. Nanti dibaca aja, pembahasannya sudah ada, dibaca aja. Ada pertanyaan? Besok ulangan. Besok ulangan persamaan eksponen logaritma, pertidaksamaan eksponen logaritma, terus grafik. Berapa nomor Ustadz? Nomor saya belum buat soal. Nanti insya Allah pokoknya waktunya 90 menit. Baik Ustadz. Ya, oke. Saya kira demikian anak-anak ya, pokoknya belajar ya. Insya Allah besok ulangan. Iya baik Ustaz, insya Allah. Ya demikian. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.
Syukran Ustaz. Oke, so habis.